Mungkin nanti saya pokoknya komisi itu aku ambil tarif terendah, fix 1%. Jadi orang tidak perlu komisinya berapa, saya dapat berapa persen, nggak perlu Pak. Pokoknya kalau misalkan dapat bayar sendiri, dapat ini misalkan 1/4 atau 1%, ya dia pokoknya kalau transaksi dia sekian persen. Kita mau bikin fix komisi, bukan fix pembagiannya. Seberapa besar sih ketergantungan agent ke kantor broker? Kalau sampai dari 50-50, berarti kan besar sekali itu. Iya, Nah, memang itu. Bro Dedi, Saya mau membalik. Agent itu harus tergantung ke saya, bukan saya tergantung ke agent. Kalau Bapak posisi tawar Bapak kuat, Bapak kasih komisi yang fix tadi, bukan berarti saya pengen uangnya banyak, bukan. Gua kan pengen bangun dia, pengen dukung dia. Ya kan, dia kita kasih account, terus dia kita kasih budget promotion, dia kita kasih allowance bulanan, termasuk disertifikasikan. Sertifikasi nanti saya bayarin semua gitu loh. Jadi iya, kita developer tim ini gitu loh, kayak di korporasi gitu loh. Tapi tetap ada target. Kalau nggak ada target kan gua kasih cost ke dia kan. Jadi misalkan gini, kalau 2,5 dia kita kasih 1%, harusnya kan 1/4. Seperempat nih kita ambil, kantor juga ngambil 1/4 sampai 1%. Nah 1% sampai 1/4 ini buat apa? Buat support dia, buat trainingnya dia, buat promonya dia, buat allowance-nya dia, buat ini. Omong kosong Pak, kita punya tim, nggak ada uang yang kita berikan. Apalagi kalau situasi susah kayak begini, nah dia kalau mau jalan kan perlu bensin, perlu transport, nggak mungkin. Jadi waktu saya running bisnis ini agak aneh nih dunianya gitu loh. Jadi kalau orang nggak mau datang, saya nggak bisa paksain dong, saya nggak kasih apa-apa gitu. Nah itu kita rombak. Nah kemudian terakhir kita terangkan ke mereka, lu lebih baik kepastian dapat income, kemudahan closing, atau komisi yang gede seolah-olah tapi lu kerja sendiri gitu loh. Jadi di awal menarik Pak, kalau saya rombak orang nih nggak mau, saya bilang lu kan ikut saya, ya harus ikutin rule saya. Masa saya yang punya perusahaan ngikutin rule kamu? Oh tapi di lapangan begini, ya lu kalau kayak begitu lu jalan aja sendiri, nggak usah sama saya gitu loh. Dan ini yang terjadi Pak. Aku saya yakin tuh bentar lagi banyak kelimpungan tuh kantor-kantor broker itu kan. Karena dilepas betul-betul gitu loh. Sementara dari sisi kompetensi masih ini. Formula sekarang udah pakai. Dan kelihatan nyambung nih. Nyambung. Sama teman-teman di lapangan. Nyambung. Dan mereka happy. Iya kan. Awal-awal kan aku kan pakai model lama Pak Joko itu ada developer ngasih suruh jaga gitu. Ya yang penting kan karena kan dia bisa dapat up to 80, ya lu cari sendiri. Nah itu kan saya mikir-mikir nih kantor kayak terminal aja nih, orang mampir setor, gue bilang kok cuma nggak bisa ngapa-ngapain, income turun ya misalnya, ini nggak pernah, nggak bisa saya terima gitu loh. Formula yang Pak Joko mau bikin ini diatur nggak? Nggak ada, dia cuman komisi yang dicas ke pemilik properti, pembagian antara kantor sama agent tuh nggak diatur. Ya. Pak Bro mau bikin formula digaji. Kebijakan masing-masing. Di sana kan nggak diatur. Nggak diatur. Jadi gini, saya pernah di awal saya rekrut orang yang pengalaman 15 tahun di property agent. Pak Joko kan perusahaan baru, nah, ilmunya mereka selalu komisinya digedein, nah, supaya closing gitu. Oke, gue ikutin. Jadi misalkan 100 juta pertama 50%, 100 juta kedua 55, terus 60 up to 80, average sekitar 65%. Oke, go, gue jalanin. Lu minta apa lagi? Pak, kalau closing sekian miliar, tur ke luar negeri, gua kasih. Bikin juga. Kasih semua gua kasih, kagak ada closing. Jadi ya problemnya di kompetensi di sana finishing ini gitu loh. Mau apa aja juga ini nggak ada pengaruh. Gua kasih tiket ke planet bulan pun juga nggak ada pengaruhnya gitu loh. Tapi iya kan? masalahnya Pak, banyak juga ini kayak
gini kan, udah bikin perjanjian segala macam, nggak closing juga. Nggak closing Terus juga. ada lagi sebaliknya, buat apa ikut ke potensi katanya? Iya. Ya, nggak ikut aja udah jualan. Ada juga tuh yang kayak gitu. Betul, gitu betul. Kan? Udah nggak perlu. Ada juga itu Pak, teman-teman agent tuh berpikir. Jadi itu sebenarnya kalau by historis Pak, itu bisa dipahami Pak. By historis bisa dipahami maksudnya apa? 2012, saya tuh selalu seneng angka 2012. Itu properti booming Pak. Iya, lagi nanjak. Orang semua masuk properti, penjual itu gampang gitu loh. Jadi nggak salah gitu loh. Ya, was. Kita punya kantor kumpulin orang, pokoknya lu jadi agent lah. Nggak bisa jualan, mau itu properti itu bisa growth 40%. Tapi begitu cuaca berubah drastis, mulai pajak ketat, tidak akan semenarik dulu main investasi properti, kena krisis, kena pandemi, kena apa. Nah ini lingkungan berubah drastis, tapi cara berpikir kita tidak berubah. Itu yang bikin problem, gitu loh. Bro, kalau melihat kasus-kasus penipuan, kasus-kasus mafia tanah gitu kan dari sisi kacamata entrepreneur properti ini, gimana melihatnya? Ya itu kan karena tadi Pak, karena kita lihat standar kompetensi tadi PR. Ya waktu saya ketemu teman-teman asosiasi, ketemu waktu saya masih belum terjun nih, setahun saya sebelum terjun ngobrol sama mereka. Saya tanya dari total agency Indonesia itu kira-kira berapa yang sudah punya kompetensi, udah ikut standar kompetensi itu baru 20%. Nah, terus kedua, ketentuan Menteri Perdagangan pun yang melakukan standarisasi SIUP 4 tadi, itu kan baru 2017 Pak. Jadi relatif masih baru. Jadi ya memang banyak PR gitu loh. Jadi yang makanya kita mesti menuju ke era yang lebih profesional, lebih tertib, lebih rapi gitu loh. Ya dari era yang semerawut gitu loh, ya kan? Nah, kemudian belum nanti properti teknologi, Pak. Ini akan masuk 5 tahun ke depan tuh bisnisnya broker tuh akan digitalize semua. Itu nggak mungkin. Nah, digitalize juga sama. Para pemain properti teknologi itu kadang cuman si agent-agent yang di lapangan banyak tadi dikasih register kan. Dia bisa register di portalnya mereka. Nah, mereka menyatakan bahwa itu seolah-olah agentnya dia. Padahal sebenarnya bukan, gitu loh. Nah, itu juga nggak akan, menurut saya nggak akan tahan. Kalau dia mau seperti itu, ya dia marketplace dong. Nah, makanya nanti saya akan masuk ke teknologi, tapi agent yang saya pasang di portal saya itu agent saya, yang itu saya awasin, itu tanggung jawab saya, gitu loh. Sehingga kita bisa kontrol. Nah, jadi kesimpulannya memang profesi ini perlu tadi standar layanan, standar kompetensi, profesionalisme, ya kan seperti itu. Itu yang nanti dituntut. Jadi kalau misalkan para pemilik properti atau developer tuh agentnya misalkan meyakinkan ternyata the end of the day nggak bisa jualan, kan juga nggak trust juga Pak. Ya kan. Jadi kalau menurut saya ya mafia itu juga lebih ke arah juga karena terlalu banyak itu. Nah, ini makanya peranan aliansi real estate agent ini fokus ke training dan kompetensi kan, bukan ke bisnisnya kan, gitu loh. Betul. Ke personalnya itu menurut saya perlu segera didorong, itu penting itu. Nah, kalau kita lihat juga kondisi yang ada sekarang gitu kan, agen-agen itu kan lebih banyak independen juga sekarang gitu kan. Nah, kalau dulu ada SIUP 4 yang harus dimiliki, ya kan. Nah, kalau sekarang kan udah SIUP 4 sudah enggak. Nah, ini makin ini lagi nih, makin semerawut lagi nih, nggak ada lagi. Dulu kan pemerintah masih lindungi, harus ada SIUP 4, terus SIUP 4 punya 2 orang tenaga ahli kan, bersertifikat kompetensi. Gimana Pak? Nah, kalau sekarang malah nggak ada ini sekarang kan. Justru ini mungkin juga jadi peluang. Peluang bagi ya oke lah, kemarin sudah mulai rapi Pak, rame-rame sertifikasi untuk urus SIUP 4 gitu kan. Dulu orang terpaksa buat training kompetensi atau
cari sertifikat kompetensi Untuk karena SIP 4 kepentingan ya? SIP 4. Oke. Kalau SIP 4 sekarang udah nggak nggak ada, lagi kan? Gitu. ada training nggak Justru, ada. justru sekarang harusnya pemerintah juga bisa dorong lagi nih, karena SIP 4 sudah nggak ada lagi, berarti kan langsung personalnya, agentnya, maka sudah harus diwajibkan tuh supaya nggak semerawut nih. Standar kompetensinya harus clear, bukti dia untuk bukti menjadi agen properti apa? Ya sertifikat kompetensi langsung Tapi dari pemerintah. Pak, di market Pak dengan SIP 4 nggak ada, orang udah ngapain training sertifikat sekarang, nggak perlu SIP 4. Iya, betul. Cuma kan secara aturan kan masih tetap berlaku kan, tenaga ahli itu gitu kan. Seperti Mungkin itu. juga profesi-profesi lain yang terkait dengan agent gitu Iya. itu juga harus membentengi diri nih. Misalnya saya ambil contoh notaris gitu Iya. Iya. Notaris mungkin untuk karena kan kemarin kayak kasus penipuan, Iya, mafia mafia tanah, tanah. notarisnya juga kena. Betul. Iya. Betul. Nah harusnya nih notaris sudah mulai ini nih pasang ini nih protek nih, ini agent bersertifikat atau enggak, kompetensi punya atau enggak gitu kan. Karena kan pasti di kompetensi itu kan juga dipelajari. Iya, Gimana betul, dipelajari itu. notaris segala macam. Nah mungkin nggak notarisnya juga kita minta teman-teman notaris yang ingin melakukan transaksi dengan agent ya harus melampirkan bukti sertifikasi Sangat misalnya. mungkin. Atau dari bank. Ya, bank juga. Nah, kalau itu udah mau ngeluarin udah ngeluarin komisi kan. Iya.